Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teacher Corner. Kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas satu materi yang sangat menarik, yaitu materi tes SKB 2021 untuk formasi dosen asisten ahli Kemendikbudristek untuk subtes etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kode etik dosen dalam penelitian. Baik, bagi teman-teman semuanya yang sedang berusaha ataupun berikhtiar mendaftar CPNS tahun ini, semoga Allah mudahkan, Allah berikan kesehatan, dan Allah limpahkan rezeki berupa diterima sebagai CPNS 2021. Oke, baik, tanpa harus berpanjang lebar, mari kita belajar bersama-sama tentang kode etik dosen dalam penelitian. Oke, kode etik dosen dalam penelitian itu terdapat beberapa komponen inti, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Nah, akan tetapi ini memang sumber referensi yang saya gunakan ini diambil dari beberapa peraturan rektor dari beberapa universitas. Untuk kode etik dosen dalam penelitian yang khusus referensi dari Kemendikbud itu saya belum menemukan. Jadi materi yang saya sampaikan ini merupakan rangkuman atau kombinasi dari beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh rektor dari beberapa kampus yang saya ambil titik-titik yang sama dan saling melengkapi, sehingga saya sajikan dalam bentuk materi yang sudah ringkas seperti ini. Baik, kode etik dosen dalam melaksanakan penelitian yang pertama, yaitu dosen wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan atau keahlian masing-masing. Nah, ini yang dimaksud adalah bahwasanya setiap dosen itu memiliki bidang ilmu yang berbeda dan lebih spesifik, maka penelitian itu yang paling dianjurkan adalah yang paling sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh dosen tersebut. Boleh tidak untuk keluar di luar bidang ilmunya? Sebenarnya jika itu memang diperlukan dan memiliki kompetensi untuk itu, bisa-bisa saja, akan tapi kalau crossnya terlalu jauh, maka disitu nanti akan mengakibatkan mungkin dari hasil penelitian yang kurang akurat ataupun kurangnya kompetensi untuk melakukan bidang penelitian yang berbeda dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh dosen tersebut. Yang kedua, penelitian yang dilakukan dosen sesuai dengan kode etik itu harus bersifat yang pertama ilmiah, kritis, dan analitis, jujur, dan objektif. Nah, dan terus harus berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian. Nah, ini yang harus kita tanamkan beberapa poin inti, yaitu harus ilmiah ya. Terus yang kedua kritis, yang ketiga analitis, jujur, dan objektif. Nah, objektif ini cukup menarik jika dibahas, karena dalam penelitian itu kita memang harus benar-benar menggambarkan kondisi objek yang sebenarnya. Kondisi apa yang kita teliti yang sebenarnya itu harus benar-benar digambarkan dari hasil penelitian. Tidak boleh kita menggambarkan objek penelitian itu dengan subjektivitas kita, seperti itu. Yang ketiga, dalam melakukan penelitian, dosen harus menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan, karena untuk menghindari kesalahan itu tujuannya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen itu pertama akan dijadikan referensi dalam dunia akademis. Yang kedua, jika itu bisa dimanfaatkan secara praktis, maka itu bisa digunakan oleh khalayak masyarakat ramai. Maka ketika sudah berhati-hati menghindari kesalahan, maka disitu tidak akan terjadi efek yang kurang baik ketika nanti itu dijadikan sebuah referensi dalam dunia akademis ataupun dalam penggunaan di masyarakat, jika itu hasil penelitiannya bersifat praktis, bisa digunakan secara langsung. Yang keempat, penelitian harus bersifat terbuka dan bertanggung jawab terhadap hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu dan atau keahlian. Nah, bersifat terbuka ini yang dimaksud adalah prosesnya sesuai dengan prosedurnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun tidak ada yang bersifat rahasia jika sebuah penelitian itu dilakukan oleh dosen.
dan di situ mengandung unsur tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh dosen. Nah, itu tadi juga berkaitan dengan poin yang ketiga tadi, karena pada akhirnya hasil penelitian itu akan dijadikan sebagai sebuah referensi ataupun dimanfaatkan secara praktis. Yang kelima, menyerahkan hasil penelitian kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu lembaga khusus yang ada di kampus ataupun universitas yang menangani yang berkaitan dengan penelitian. Maka hasil penelitian harus diserahkan seperti itu. Lanjut. Oke. Ini merupakan beberapa hal yang melanggar kode etik dosen dalam melakukan penelitian. Yang pertama, kita ketahui bersama, yaitu menjiplak atau plagiasi atau mungkin plagiarisme, ya, karya ilmiah orang lain. Nah, plagiasi ini banyak macamnya. Ada yang kita mengutip suatu statement oleh seorang ahli tanpa mencantumkan dalam kutipan, ataupun kita mengambil karya orang lain dan menganggap itu adalah karya kita, atau banyak jenis plagiasi yang lain. Nah, yang kedua itu memalsukan data hasil penelitian. Nah, ini juga berkaitan dengan materi yang sebelumnya tadi. Karena di sini hal-hal yang melanggar kode etik, maka memalsukan data itu termasuk melanggar kode etik. Sebagai contoh, jika kita melakukan sebuah penelitian, kita meneliti sebuah budaya di masyarakat desa tersebut, akan tetapi ada budaya di situ yang memang tidak kita sukai, maka mau tidak mau harus kita gambarkan apa adanya, tidak boleh kita rubah sesuai dengan apa yang kita sukai. Yang ketiga, melakukan penelitian dengan institusi lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Nah, ini sebenarnya aturan khusus kampus. Ada kampus yang mungkin mengharuskan seperti ini, ada juga kampus yang memberikan kebebasan kepada dosen untuk melakukan penelitian dengan kampus-kampus yang lain. Tapi di sini juga diberikan keterangan bahwasanya dengan izin pejabat yang berwenang. Jadi memang tidak selamanya kaku, akan tapi jika memang ada perizinannya, boleh melakukan penelitian berkolaborasi atau bekerjasama dengan kampus yang lain. Oke. Nah, untuk memudahkan kita memahami, maka coba kita aplikasikan dalam sebuah soal. Teman-teman coba jawab, nanti kira-kira apakah teman-teman sudah menguasai materi tersebut atau belum. Mari kita coba aplikasikan dalam contoh soal ini. Contoh soal yang pertama adalah tridharma perguruan tinggi merupakan tugas utama seorang dosen. Salah satu unsur dari tridharma perguruan tinggi adalah penelitian yang merupakan tugas pokok seorang dosen selain mengajar dan melakukan pengabdian masyarakat. Sifat penelitian yang dilaksanakan oleh dosen yang sesuai dengan kode etik penelitian dosen harus mencakup unsur berikut, kecuali A. Bersifat ilmiah, kritis, solutif, jujur, subjektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian. B. Bersifat ilmiah, kritis, analitis, jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian. C. Bersifat modern, kritis, evaluatif, jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian. Yang D. Bersifat ilmiah, fleksibel, dan solutif, jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Unsur-unsur dalam penelitian harus bersifat seperti apa? Oke, kalau sudah dijawab mungkin boleh nanti jawab di kolom komentar. Kita cek siapa yang mungkin sudah menguasai atau yang perlu untuk belajar lagi. Oke, jawabannya adalah yang B. Nah, kita ingat tadi ya, maksudnya harus bersifat ilmiah, kritis, analitis, jujur, dan objektif. Oke, sudah benar semua atau ada yang salah teman-teman? Oke, kita lanjut ya untuk materi berikutnya. Untuk soal berikutnya, mohon maaf. Soal nomor 2, penelitian yang dilakukan oleh dosen bertujuan agar dapat memberikan manfaat baik dalam bidang akademis ataupun masyarakat pada umumnya. Sesuai kode etik dosen dalam penelitian, hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh dosen harus diserahkan kepada A. Lembaga akreditasi mandiri jika ada,
Jika tidak, maka ke Ban PT. B. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah agar dapat diakses oleh masyarakat.